Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Saleh dengan nomor induk mahasiswa 21071127724, Power Teknik Elektro kelas A. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PLTA meninjau. Sebelum memasuki topik umumnya yang mengenai PLTA meninjau, kita harus mengetahui apa sih itu PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu pembangkit energi listrik dengan mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik oleh turbin dan diubah lagi menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air. Nah, salah satu tokoh pertama kali dalam pengembangan teknik pembangkit listrik tenaga air ini adalah Nikola Tesla. Nikola Tesla seorang berkebangsaan Yugoslavia. Nikola mengembangkan penemuan pertamanya dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia pada tahun 1879. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1938 merupakan pembangunan pembangkit listrik pertama kali di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga air pertama kali di Indonesia, yang mana bernama PLTA Jelok yang berada di Desa Delik, Kecamatan Tuntang. Pada saat sekarang ini telah banyak PLTA yang tersebar di Indonesia, dan salah satunya yang kita bahas pada video kali ini yaitu PLTA meninjau. Nah, pada pembahasan PLTA meninjau pada kali ini yaitu membahas tentang poin yang pertama, sejarah PLTA meninjau, yang kedua proses kerja PLTA meninjau, yang ketiga komponen PLTA meninjau, yang keempat aktivitas penyaluran transmisi PLTA meninjau, yang kelima dampak PLTA meninjau bagi masyarakat. Nah, adapun penjelasan yang pertama yaitu mengenai sejarah PLTA meninjau. PLTA Meninjau terletak di sebelah barat daya Danau Meninjau, merupakan proyek pembangkit listrik tenaga air dengan sejarah pembangunannya yang dimulai sejak zaman kolonial Belanda dan Jepang. Adapun perencanaan pembangunan PLTA Meninjau ini pada tahun 1965, akan tetapi baru dilaksanakan pembangunannya itu pada tahun 1977 setelah terjadinya penelitian yang dilakukan oleh perusahaan konsultan Jepang dan sebuah firma Jerman, Lehmacher International. Nah, proyek ini terletak di daerah vulkanik sepanjang Bukit Barisan dengan elevasi tertinggi mencapai 400 meter dan adapun pinggiran bukitnya yang sangat curam dengan ketinggian sekitar 800 meter. Nah, pada pembangunannya pada tahun 1977, pihak PLN menunjuk konsultan Electrowatt Engineering Service dan Nippon Koei Jepang untuk memulai pembangunan proyek PLTA meninjau ini. Nah, adapun pelaksanaan proyek PLTA meninjau ini dengan meliputi pekerjaan perencanaan, pembangunan, dan pemasangan alat listrik dan mesin selama pelaksanaan proyek. Nah, di dalam PLTA meninjau ini terdapat 4 turbin yang akan dibangun. Dan adapun proses pelaksanaannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap pertama, pembangunan turbin unit keempat pada tanggal 13 September 1983, dan tahap kedua pembangunan turbin unit 2 tanggal 2 Oktober 1983, dan tahap ketiga pembangunan turbin ketiga pada tanggal 13 Oktober 1983, dan tahap keempat pembangunan turbin pertama pada tanggal 13 November 1983. Nah, dapat kita lihat bentuk geografis PLTA meninjau dari gambar, yang mana PLTA meninjau terletak di Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, adapun tahun operasi PLTA meninjau ini sama dengan dilaksanakannya proses peresmiannya yaitu pada September 1983. Peresmian PLTA meninjau ini dilakukan oleh Presiden Soeharto dengan pengawasan dan operasional PLN Wilayah 3 Sumber Riau, dan bekerjasama dengan PLN Peseru Pembangkit Sumbaksel, Unit Pelaksana Pembangkit Bukit Tinggi, Unit Kerja PLTA Meninjau Lubuk Sao. Dan kapasitas pembangkit di PLTA Meninjau ini karena dia ada 4 turbin dan masing-masing unitnya 17 MW.
Adapun proses kerja PLTA meninjau. Jika dilihat dari bentuk grafisnya, air yang berasal dari meninjau memiliki luas 94 km persegi dan menyimpan energi potensial yang dapat diubah menjadi energi listrik. Untuk memanfaatkan energi ini, adapun sebuah pipa yang dipasang atau penstock, pipa yang mengarah ke turbin dirancang dengan kemiringan 60 derajat untuk menghasilkan tekanan sekitar 23,5 bar saat memutar turbin. Dengan demikian, sistem dirancang untuk mengoptimalkan energi potensial air tersebut pada danau meninjau ini untuk menghasilkan energi listrik yang efisien. Secara umum, cara kerja pembangkit PLTA meninjau ini sama dengan cara kerja pembangkit secara umumnya, yang mana dengan memanfaatkan energi potensial pada danau meninjau yang kemudian memasuki penstock tadi dengan kemiringan 60 derajat dan terbentuklah energi kinetik. Dan dari energi kinetik tersebut berubah lagi untuk memutar turbin sehingga pada putaran turbin ini terbentuklah energi mekanik yang kemudian menghasilkan perputaran rotor dan stator menghasilkan energi listrik yang kemudian disimpan di generator. Dan pembuangan air yang sudah melalui penstock tadi akan dibuang ke pipa pembuangan. Nah, adapun proses perubahan energi yang terjadi pada PLTA, yang mana yang pertama potensial air tadi dari danau diubah menjadi energi kinetik melalui pipa atau penstock yang terhubung ke 4 turbin di PLTA meninjau. Turbin memutar rotor generator mengubah energi kinetik tadi menjadi energi mekanik. Dan hasil dari perputaran tadi didapatlah tegangan sebesar 10 kV dengan daya 17 kW per unit pada PLTA meninjau ini yang dihasilkan saat stator diinduksi oleh rotor. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen yang ada pada PLTA meninjau. Yang pertama ada danau meninjau. Danau meninjau ini merupakan komponen utama atau komponen penting dalam adanya PLTA meninjau, yaitu dengan memanfaatkan air pada danau meninjau. Adapun data danau meninjau pada tabel dengan luas curah hujan pada danau meninjau 235 km persegi dan elevasi air tertinggi yaitu 464 meter di atas permukaan laut. Dan komponen kedua ada bendungan. Bendungan ini atau dam yang konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk. Adapun data dari bendungan air PLTA meninjau dengan tinggi 2 meter, lebar masing-masing 60 meter, dan elevasi dasar 462 meter di atas permukaan laut. Komponen ketiga yaitu ada weir. Weir merupakan untuk menaikkan muka air yang terdapat di danau meninjau. Adapun data dari weir PLTA meninjau yaitu dengan tipe double gate dan elevasi dasar 462 meter di atas permukaan laut. Dan komponen keempat ada intake PLTA meninjau, yang mana intake adalah struktur atau bangunan yang dirancang khusus untuk mengatur jumlah air yang masuk ke dalam satu saluran, serta mencegah masuknya benda-benda padat atau kasar ke dalam saluran tersebut. Adapun intake PLTA meninjau datanya yaitu tipenya roller gate dengan tinggi 3,4 meter, lebar 2,4 meter, dan elevasi dasar 453,75 meter di atas permukaan laut. Nah, yang kelima adapun terowong pipa pesat atau penstock, yang mana untuk menyalurkan air dari danau menuju ke turbin. Yang mana pada penstock pipa pada PLTA meninjau ini yaitu dengan sudut kemiringan 60 derajat. Yang keenam ada tail range, yaitu tempat pembuangan atau air pembuangan sisa yang telah diputar melalui turbin tadi. Yang mana data dari tail range PLTA meninjau yaitu dengan ukuran 2 kali 2,8 kali 33 meter dan panjang saluran 305 meter. Dan yang ketujuh adapun gedung pembangkit atau powerhouse dengan data tipe semi underground, lebar 56 meter dan tinggi 45 meter.
Yang ke-8 adapun turbin. Turbin merupakan sebagai penggerak dengan dorongan debit air. Turbin mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Pada PLTA meninjau ini menggunakan turbin Prancis, yang mana tipenya VF-IRS dengan merek Toshiba. Kapasitas turbin per unit pada PLTA meninjau ini yaitu 17,5 kW dengan kecepatan putar 600 rpm. Dan yang ke-9 adapun generator. Generator pada PLTA meninjau ini menggunakan tipe VF-IRS dengan frekuensi 50 Hz. Kapasitas yang terpasang pada masing-masing unit generator adalah 70 MW dan voltage 10 kV. Dan adapun komponen yang terakhir yaitu transformator. PLTA meninjau terdapat transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan oleh generator, yaitu dari 10 kV tadi menjadi 150 kV atau dibilang dengan transfer step up, sebelum dikirim ke gardu induk. Adapun tipe dari transformator pada PLTA meninjau yaitu bor diograph dengan kapasitas 17 MW dengan tegangan 10 sampai dengan 150 kV dengan frekuensi 50 Hz. Yang keempat adapun aktivitas penyaluran PLTA meninjau atau transmisi pada PLTA meninjau. Ringkasnya, PLTA meninjau menghasilkan listrik dengan daya terpasang 4 kali 17 MW dan tegangan 10 kV. Listrik tersebut ditingkatkan menjadi 150 kV melalui transformator step up. Dengan tegangan yang ditingkatkan ini terhubung ke sistem Sumbakteng untuk melayani jaringan yang terkoneksi Sumbar Riau melalui saluran tegangan tinggi 150 kV. Nah, adapun secara perinci sistem transmisi tenaga listrik 150 kV PLTA meninjau yaitu yang pertama, line pertama meninjau Pariaman 40 km, line kedua meninjau Lubuk Salung 56 km, yang ketiga meninjau Padang Luar 42 km, dan keempat meninjau Simpang 41 dengan sepanjang 75 km, dan kelima meninjau Simpang 411 dengan panjang yang sama 75 km. Nah, ini merupakan gambar single line penyaluran transmisi PLTA meninjau, yang mana data ini diambil dari PLN Sumbakteng. Penjelasan selanjutnya yaitu adalah dampak PLTA meninjau bagi masyarakat. Nah, adapun dampak PLTA meninjau yang pertama pastinya akses listrik yang meningkat, yang mana desa-desa yang terpencil yang terdapat di Sumbar dan Riau dapat mengakses listrik dengan mudah dengan adanya PLTA meninjau ini. Yang kedua, pembangunan infrastruktur dengan kelengkapan listrik yang memadai di satu desa, maka infrastruktur akan semakin berkembangnya. Dan kedua, pemberdayaan ekonomi lokal dengan adanya PLTA meninjau, maka banyaknya lapangan kerjaan, tempat pariwisata, dan perdagangan yang meningkat. Yang keempat, peningkatan layanan publik. Yang kelima, penurunan penggunaan bahan bakar fosil, yang mana PLTA meninjau ini memanfaatkan dari air danau meninjau untuk pertukaran energi menjadi energi listrik. Adapun di samping itu dampak negatif PLTA meninjau, yang pertama yaitu ada potensi konflik sumber daya, yang mana pada saat pembangunan PLTA meninjau ini banyaknya lahan-lahan pertanian masyarakat yang digadaikan untuk pembangunan PLTA ini, sehingga penurunannya pertanian bagi beberapa daerah masyarakat. Dan adapun tantangannya yaitu pemeliharaan dan keamanan bendungan, yang mana apabila terjadinya kebocoran bendungan dapat menyebabkan kebanjiran, longsor, dan erosi tanah apabila terjadinya curah hujan yang tinggi, dan relokasi penduduk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini dengan penjelasan PLTA meninjau. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.